wajar. Tetapi kalau marah yang terus menerus, ya tidak wajar. Itu yang namanya dendam. Menyimpan sesuatu di dalam hati itu tidak wajar. Nah, anak-anak Tuhan, kita mesti hati-hati dengan ini. Ya. Karena itu cikal bakal orang jadi pembunuh sesungguhnya. Cikal bakal akar masalahnya itu dari situ. Ya. Jadi kalau mulai ada tindakan-tindakan kekerasan yang tidak benar, saudaraku, mulai ada amarah, sudah mulai ada kebencian di dalam hati kita, itu sebenarnya awal daripada kita mau jadi pembunuh. Ya, saudara. Dan tadi Alkitab bicara bahwa itu bisa terjadi di dalam rumah. Itu bisa terjadi di antara 5 orang, papa, mama, anak-anak mantu, saudara. Itu bisa terjadi. Ya, diawali dari apa? Saudara, bukan langsung angkat pisau dan tikam, bukan langsung saudara melakukan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh nyata dalam hal membunuh, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang mulai terjadi, dendam lebih dulu, ya, saudara, mulai ada kepahitan di dalam hati, mulai ada kebencian di dalam hati, amarah yang tidak surut-surut. Nah, itu akan mengakibatkan saudara orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Plymouth. Jangan lupa subscribe. Kita bersyukur pada kesempatan malam hari ini Tuhan izinkan kita boleh kembali ada, dan seperti biasa pada ibadat hari Rabu atau ibadat pertengahan minggu kita sedang mengeksposisi kitab 1 Timotius, yaitu tentang surat yang bicara tentang penggembalaan, dan kita masih ada di pasal 1 dari suratan 1 Timotius ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, yang tentu berbicara tentang bagaimana kita mengimplementasikan atau mewujud nyatakan hukum Taurat itu di dalam perspektif hidup kita di zaman anugerah atau di zaman kasih karunia ini. Nah, saya mengajak kita semua untuk kembali membaca ayat itu, yaitu dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Baik, kita baca, saya baca ayat 8, Bapak Mama ayat 9 dan 10 kita bersama-sama. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ayat 9. Ayat 10, 1, 2, 3. Bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita menemukan secara eksplisit di dalam teks itu ayat 8 bahwa hukum Taurat itu memiliki suatu kegunaan, ya. Hukum Taurat itu dikatakan kalau tepat itu digunakan atau tepat dilakukan itu punya manfaat atau punya dampak yang besar bagi hidup kekristenan kita. Di ayat yang ke-9 menjelaskan tentang dampak itu, yaitu bahwa saudara, kita akan diinsafkan, ya, dengan hukum Taurat itu kita diinsafkan, kita disadarkan, ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari keterpurukan kita, dari dosa-dosa kita. Dan saudara, saya sudah menekankan kepada kita semua bahwa hukum Taurat yang dimaksud di dalam teks ini tentu bukan bicara tentang hukum-hukum seremonial atau hukum-hukum yang bicara tentang harus ini, harus itu, dalam tanda kutip, saudara, adalah bagian dari suatu seremonial hidup orang-orang Yahudi. Tetapi hukum yang dimaksud ini tidak lain bicara tentang firman Tuhan atau aturan-aturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang kita terima, yang tentunya akan berfungsi buat kita sekalian. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ya, kita sudah membahas beberapa hal tentang bagian itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mulai dari orang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi, orang yang tak beragama. Dan hari ini kita akan masuk pada bagian yang yaitu kata bagi pembunuh bapa
dan pembunuh ibu bagi pembunuh pada umumnya. Nah, ini saudaraku yang terkasih, pembunuh bapak dan pembunuh ibu dan pembunuh pada umumnya. Ini yang menjadi sorotan kita pada malam hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namun saya lebih eksplisit mau bicara pada malam hari ini tentang pembunuh bapak dan pembunuh ibu. Mengapa? Kalau saudara dan saya kita memperhatikan firman Tuhan, ya, mulai dari Yesus datang ke dalam dunia ini, ya, ada satu bagian ayat di dalam Alkitab kita Perjanjian Baru yang memberikan semacam warning atau peringatan buat semua orang-orang Kristen. Mengenai apa? Mengenai kehidupan di dalam rumah tangga, mengenai kehidupan suami istri, anak-anak dan orang tua. Itu dibahas khusus di dalam teks ini. Saudara lihat ya, Lukas pasal 12 ayat yang ke-52 dan 53. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-52 dan 53. Yesus berkata begini, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan. Saudara lihat itu kalimat ya. Antara 5 orang di dalam apa? Satu rumah. Nah ini saudara lihat, 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Jadi ini bukan terjadi di luar rumah nih, terjadi di dalam rumah saudara, di mana 3 akan melawan 2, 2 akan melawan 3. Bahkan saudara dijelaskan lebih rinci di ayat 53. Tampilkan saudara, mereka akan saling bertentangan. Siapa mereka? Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-lakinya melawan ayahnya, ibu melawan anak perempuannya, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Jadi saudara lihat, di dalam teks ini kita melihat jelas bagaimana Tuhan Yesus bicara bahwa sejak kedatangannya yang pertama kali itu, ya, akan terjadi pertentangan di dalam satu rumah. Dan pertentangan yang terjadi ini itu berujung kepada pembunuhan itu, saudara yang terkasih. Makanya kita semua yang mendengarkan firman Allah, kita semua yang membaca Alkitab, kita harus waspada. Jangan sampai kita masuk tergolong di orang-orang yang ada di ayat 52 dan 53. Ya. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang-orang yang sebagai ayah bunuh anak, lawan anak, lalu kemudian sebagai anak lawan ayah, sebagai ibu lawan anak, dan sebagai anak lawan ibu. Ini hati-hati saudara, karena ini pasti akan terjadi. Saya tadi coba cek dan recheck ya, kasus pembunuhan anak terhadap orang tua, tapi saya tidak menemukan data yang betul-betul konkret tentang itu ya saudara, kasus pembunuhan yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi kalau Alkitab bicara begini, itu berarti sesuatu yang bisa terjadi. Tapi saya kemudian mencari kasus pembunuhan orang tua kepada anak cukup besar. Saudaraku, tahun 2024 itu ada 60 kasus orang tua bunuh anak kandung. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini bukan suatu hal yang main-main soal pembunuhan. Saudara, ya latar belakangnya tentu beraneka ragam, motifnya tentu beraneka ragam. Kenapa orang sampai melakukan itu? Tapi yang pasti ayat firman Tuhan sudah bicara bahwa memang akan terjadi di mana ada pertentangan di dalam satu rumah. Ayah akan melawan anak, anak akan melawan ayah. Ya itu sesuatu yang Alkitab sudah bicarakan. Nah kalau Alkitab bicarakan, itu berarti saudara yang terkasih, ada suatu warning atau peringatan yang diberikan kepada kita, supaya kita ini siap-siap diri, waspada, supaya kita jangan sampai kalau jadi anak yang bunuh orang tua. Kalau jadi orang tua jangan sampai jadi orang tua yang bunuh anak. Ya, saudaraku, kita mesti waspada karena itu bisa saja terjadi kepada siapapun. Ya, iblis kan berkata, firman Tuhan kan berkata, iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara, bisa saja kita terperangkap ke dalam hal itu kalau kita tidak mulai mewaspadai diri, kalau kita tidak mulai berhati-hati, kalau kita tidak melihat firman Allah ini sebagai suatu cermin bagi hidup kita. Jangan sampai kita terperangkap pada bagian itu.
Apalagi Paulus tadi bicara di dalam suratan 1 Timotius pasal yang ini yang parah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita mesti ingat baik-baik itu. 3 orang masuk ini pikiran langsung blank. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, ini kita mesti hati-hati. Jangan sampai jadi pada anak-anak kita atau jadi pada orang tua, ya, kasus-kasus yang saya sebutkan tadi di dalam Alkitab. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya ingin berbicara beberapa hal penting terkait dengan tema kita, pembunuh bapak dan pembunuh ibu itu, saudara. Tapi saya memulai dengan definisi atau pengertian dari pembunuh itu sendiri dalam teks itu. Ya. Definisi pembunuh bapak dan pembunuh ibu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dipakai kata patrolaus. Kata patro itu muncul kata patri yang artinya laki-laki. Ya. Kalau laos itu artinya, saudaraku, loas itu artinya adalah pembunuh. Tapi kalau patro loas itu berarti pembunuh bapak. Kalau metro loas itu berarti pembunuh mama. Dari kata metro itu muncul kata, ya saudara, mother, ya, lalu kemudian kata maranata, kata Marta, itu artinya perempuan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi ingatlah baik-baik bahwa metrolaos dan petrolaos itu artinya pembunuh bapak dan pembunuh ibu. Nah, apa makna dari kata pembunuh itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata itu secara hurufiah itu berarti pembunuh ayah dan ibu secara langsung. Dan kata lain begini, angkat pisau ketikam. Nah, itu secara hurufiah. Tetapi kata itu juga bisa berarti secara umum itu suatu tindakan kekerasan atau kasar, ya, yang dilakukan oleh seorang anak kepada seorang ayah atau seorang ibu. Itu juga masuk dalam tahap pembunuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tunjukkan beberapa ayat. Lihat ini, Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 dan 22 lebih dulu. Matius 5 ayat 21 dan 22. Injil Matius 5:21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi itu ayat bilang membunuhnya apa? Angkat pisau? Bukan. Ayat 22. Mari kita lihat, saudaraku. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi membunuh di dalam teks ini itu tidak berarti angkat pisau dan tikam. Tapi semua tindakan amarah, saudaraku, tindakan yang disebut kafir, tindakan disebut, saudara terkasih, jahil, itu adalah tindakan membunuh yang Alkitab definisikan. Artinya ada unsur kekerasan di sana, ada unsur kasar, ada unsur kriminal di sana. Itu punya makna arti membunuh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Atau ayat lagi, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Perhatikan teks ini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi saudara lihat, ketika Alkitab bicara pembunuh secara umum, itu tidak hanya tindakan membunuh secara langsung, atau angkat pisau dan tikam orang, angkat parang dan tebas orang, pedang dan bunuh orang, saudaraku. Bukan hanya itu, tetapi ketika orang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, membenci, marah yang tidak habis-habisnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dendam di dalam hati, dan segala kebencian di dalam pribadi seseorang, itu sebenarnya adalah suatu sikap yang disebut pembunuh. Maka saudara, jadi orang Kristen kita mesti hati-hati ini,
Ya. Marah itu tidak salah, tapi kalau marah sampai benci itu jadi salah. Ya. Marah itu tidak salah, tapi kalau marah sampai jadi pendendam, itu jadi salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa beda dendam ya dengan marah? Kalau marah itu saudara wajar, tetapi kalau marah yang terus menerus ya tidak wajar. Itu yang namanya dendam, menyimpan sesuatu di dalam hati, itu tidak wajar. Nah, anak-anak Tuhan, kita mesti hati-hati dengan ini ya. Karena itu cikal bakal orang jadi pembunuh sesungguhnya. Cikal bakal akar masalahnya itu dari situ ya. Jadi kalau mulai ada tindakan-tindakan kekerasan yang tidak benar, saudaraku, mulai ada amarah, sudah mulai ada kebencian di dalam hati kita, itu sebenarnya awal daripada kita mau jadi pembunuh ya, saudara. Dan tadi Alkitab bicara bahwa itu bisa terjadi di dalam rumah, itu bisa terjadi di antara 5 orang, papa, mama, anak-anak mantu, saudara, itu bisa terjadi. Jadi awalnya dari apa? Saudara, bukan langsung angkat pisau dan tikam, bukan langsung saudara melakukan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh nyata dalam hal membunuh, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang mulai terjadi, dendam lebih dulu ya, saudara, mulai ada kepahitan di dalam hati, mulai ada kebencian di dalam hati, amarah yang tidak surut-surut. Nah, itu akan mengakibatkan saudara orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan secara khusus, karena kita bahas tidak pembunuhan secara umum tapi pembunuh bapak dan ibu, maka saya akan bicara dalam konteks ini ya, pembunuh bapak dan ibu atau ayah dan ibu dalam konteks itu. Mari kita lihat, ada 3 hal yang saya mau sampaikan mengenai ini. Yang pertama, saudara, seorang yang memiliki ciri pembunuh bapak dan pembunuh ibu, itu menurut catatan Alkitab, itu adalah orang-orang yang tidak taat atau memberontak kepada orang tua ya. Jadi orang-orang yang tidak taat, anak-anak yang tidak taat kepada orang tua, yang suka memberontak kepada orang tua, itu sebenarnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia sudah melakukan tindakan bunuh ya, tindakan pembunuhan kepada ayah dan ibunya. Saya mau jelaskan beberapa ayat ini lebih dulu. Lihat Roma pasal 1 ayat 29 dan 30. Kitab Roma pasal 1 ayat 29 dan 30. Tampilkan, kita baca ayat ini ya. Roma 1, 29, 30. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. 30, jemaat bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak taat kepada orang tua. Ada kalimat di situ, saudara yang terkasih di dalam Tuhan ya. Kata tidak taat itu sebenarnya mengandung unsur pembunuhan di dalamnya ya. Itu kata tidak taat. Perhatikan juga kata 2 Timotius 3 ayat 2 dan ayat 3. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, ada kalimat di situ, memberontak terhadap orang tua. Jadi saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ya, saya mesti tekankan ini kalimat. Ya, kalau saudara mulai lihat ada anak yang sudah mulai tidak taat kepada orang tua, sudah mulai berontak kepada orang tua, ini sebenarnya ciri pembunuh saudara dalam tipu diri ini. Saudara, ini bahaya. Ya, saya mau jelaskan lebih rinci kata tidak taat. Kembali kepada PowerPoint kita. Saudara, kata tidak taat di dalam teks itu ya, itu memiliki makna, perhatikan, saudara yang terkasih. Itu memiliki makna menolak ada di bawah suatu aturan atau otoritas. Jadi dia sonemau di pembapa ator, dia sonemau di pemama ator. Nah, itu namanya tidak taat, atau dalam bahasa Yunaninya apeites. Apeites itu saudaraku tidak mau ada di bawah suatu aturan atau menolak, memberontak, diatur oleh suatu otoritas, dalam hal ini ayah dan ibu. Bukan hanya dari saudara, hanya dari perilaku, tetapi juga sikap hati yang memang tidak mau taat, sikap hati yang memberontak. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata apeteis itu ya.
Apiteis itu artinya sudah orang yang betul-betul dari hati, bukan dari luar. Itu benar-benar suatu pemberontakan yang muncul dari dalam dirinya. Di dalam Alkitab kita menemukan contoh orang yang seperti ini nih ada banyak, tapi saya mau kasih saja satu contoh tentang Hofni dan Pinehas. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-25. Kitab 1 Samuel pasal pasal 2 ayat 12. 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 25. Ini Hofni dan Pinehas, ini ciri pemberontak ini. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ya saudara. Jadi mereka tidak mengindahkan Tuhan. Tuhan saja dong tidak indahkan. Apalagi pembapak Elia. Tuhan saja melawan. Tuhan saja mereka lawan, saudara. Ini dua orang nama Hofni dan Pinehas ini. Lihat ayat 13. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perhatikan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergerigi 3 di tangannya. Ayat 14. Saudara silakan dibacakan. 1, 2, 3. Jadi saudara, orang datang persembahkan korban persembahan, dong dua mulai suruh dong pembantu dong datang cucuk pakai garpu tadi dikatakan 3 tusuk ya. Lalu kemudian angkat itu daging bawa pidong makan ya saudara. Ini bejat sekali ini anak-anaknya Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Memang dong lakukan itu karena mereka tidak mau dapat teguran dari bapaknya, itu mereka tidak akan dengar. Lihat ayat 20 saja sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita lihat 1 Samuel pasal 2. Lalu Elia memberkati Elkana dan istrinya, katanya Tuhan, kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. 21, saudara yang terkasih. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi saudara lihat ya, tadi anak Hofni dan Pinehas itu tidak taat. Tapi datang seorang anak dari Elkana, itu namanya Samuel. Samuel itu tinggal bersama-sama dengan Elia. Tapi saudara, Samuel tidak seperti Hofni dan Pinehas. Samuel ini anak angkat. Samuel ini saudaraku, dia bukan seorang anak kandung dari Elia, karena itu anak Elkana. Tapi begitu Samuel tinggal di bait suci, tinggal bersama-sama dengan Imam Eli, boleh saya katakan dia tinggal di pastori, ya saudara. Samuel lebih taat. Sehingga saudara, Tuhan kemudian mengangkat Samuel menggantikan Elia. Ya, saudara. Sementara Hofni dan Pinehas, mereka jadi pemberontak dan akhirnya mati di medan pertempuran. Ya. Mereka menjadi pemberontak yang tidak taat kepada orang tuanya. Saudara yang terkasih, sekali lagi, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Saya mau beri pesan kepada anak-anak yang masih sedang dalam masa pertumbuhan. Ingat baik-baik, saudara. Jangan jadi pembunuh ayah dan pembunuh ibu. Ya. Dengan sikap apa? Memberontak. Ya. Dengan sikap tidak tunduk kepada aturan. Itu bahaya sekali. Lihat 4 ayat 11. Kitab 1 Samuel. Pasal 4 ayat yang ke-11. Kitab 1 Samuel pasal 4 ayat 11. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, apa? Tewas. Mati. Jadi kalau tidak taat sama orang tua, akhir hidup pasti jelek. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena tidak taat itu ciri pembunuh. Ya. Memberontak itu ciri pembunuh. Pembunuh ayah dan pembunuh ibu. Dan setiap orang yang melakukan itu tidak akan pernah lolos. Tuhan pasti akan kasih habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan pasti akan kasih habis. Saya ke Bali dan ketemu jemaat di sini ya, saudara. Saya cerita dengan dia, saya sharing, lalu saya kasih tahu, ingat tuh, melawan orang tua tuh sone akan lolos. Ingat baik-baik, ya. Beta kasih ingat sah. Sebagai hamba Tuhan, beta kasih tahu lu. Ya. Sebab tidak ada sejarah di dalam Alkitab anak berontak terhadap orang tua, Tuhan kasih biar. Tidak, Tuhan akan cek kasih mati. Ini pakai bahasa yang lebih keras. Tuhan akan cek kasih mati. Ya.
Jadi jangan coba-coba melawan otoritas dari orang tua. Jangan coba-coba melawan, saudaraku, aturan yang orang tua berikan. Apalagi itu aturan-aturan Alkitabiah. Apalagi itu aturan firman Allah. Apalagi itu aturan-aturan yang membawa kepada masa depan yang baik. Lalu engkau lawan, habis. Itu tidak ada cerita. Sama kayak Hofni dan Pinehas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu pembunuh ayah dan pembunuh ibu. Jadi satu, apa? Tidak taat dan berontak. Kedua, cepat kita. Saudara, siapa itu pembunuh ayah dan pembunuh ibu? Ya. Yang kedua, itu adalah anak-anak yang berani memukul ayah atau ibunya. Ya, saudara. Kata memukul di dalam teks yang nanti kita akan baca, itu dipakai kata nakah dalam bahasa Ibrani, ya, bahasa Perjanjian Lama. Itu artinya menyerang, memukul, ya, melukai. Itu katanya, saudara yang terkasih. Nah, itu ada ayatnya. Mari kita lihat. Keluaran pasal 21 ayat yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 15. Lihat, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Kenapa ini aturan ada? Ya karena ada orang yang bisa pukul di bapak dan di mama. Ya, makanya ini ada aturan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada orang yang berani pukul di bapak mama. Itu bahaya sekali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu pasti akan dihukum mati kata Alkitab. Nah, saya kasih contoh di dalam Alkitab ada namanya Absalom. Absalom ini saudara Raja Daud puana, anak kandung Absalom. Ya. Tapi kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, Absalom ini berencana, ya, dia kemudian berunding, dia bikin pasukan, ya saudara, dia menghasut, dia pun ayah pun orang-orang dong, Daud punya orang-orang saudara, dia mulai cuci dompu otak. Ya, nanti saudara bisa baca ceritanya di dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 2 Samuel pasal 15 sampai pasal 18, ya. Itu cerita yang panjang tentang Absalom. Siapa dia? Anak kandung dari Daud. Dan betul saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bikin pasukan dan dia menyerang Daud. Tapi saudara tahu dalam penyerangan itu, waktu dia sedang marah-marahnya, lalu naik kuda saudara yang terkasih dalam Tuhan menuju ke tempat pertempuran. Dalam perjalanan itu saudara, dia rambut kan panjang Absalom itu, ya. Dia rambut tagae di pohon. Saudara bayangkan itu, rambut tagae di pohon. Karena rambut tagae di pohon, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kemudian dia akhirnya mati. Absalom juga demikian. Jadi saudara, orang yang kalau berani lawan, ini baru mau menyerang, belum sampai piko panah di pembapa, belum sampai kau dia potong, saudara yang terkasih, baru berencana serang. Tuhan sucega di jalan memang. Tuhan itu selalu konsekuen dengan kebenarannya. Karena itu anak-anak Tuhan, hari ini saya sampaikan kepada kita semua, terutama anak-anak yang masih baru naik badan, ingat, jangan coba-coba lawan orang tua. Karena pasti umur pendek. Pasti. Saudara, dan matinya tidak enak. Matinya semua tragis. Matinya semua sangat tidak menyenangkan. Anak-anak Tuhan. Itu. Maka kita jadi orang Kristen, anak-anak Tuhan, ingat itu firman tadi dalam kitab 1 Timotius itu buat kita semua. Ini firman datang untuk kita cermin kita pun diri, supaya jangan sampai di akhir zaman ini setan mempengaruhi kita pun otak, lalu kemudian kita mulai melakukan hal-hal yang sebenarnya mulai menentang apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir, saudara, cara atau ciri orang yang tidak menghormati atau membunuh papa dan mamanya itu dengan cara apa? Mengolok-ngolok, ya, atau mengutuki. Saudara, mari kita lihat dua ayat ini. Kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-17 lebih dulu. Kitab Amsal pasal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ya. Siapa berani olok di bapak mama, ingat baik-baik. Itu ayat bilang lu akan kena patuk gagak dan akan dimakan anak raja wali. Maksudnya apa? Itu tidak ada kompromi. Siapa berani olok di bapak mama tuh habis. Karena pembunuhan itu sekali lagi bukan hanya sekarang angkat pisau dan tikar. Saya ulang, tidak taat, mau pukul orang tua, olok-olok orang tua, itu bahaya, saudaraku. Satu ayat lagi,
Keluaran 21 ayat 17. Ya. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 17. Jadi jelek-jelek potong pun bapa mama, jangan ada yang berani olok. Ya. Keluaran pasal 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti apa? Dihukum mati. Pasti dihukum mati. Saya ingat, saya di Bali kemarin ada jemaat di sini anak pemudi tidak hadir ini hari. WA saya bilang, "Bapak, saya punya kawan ada yang bakalai dengan depu mama. Terus kalau dia berdoa minta ampun kepada Tuhan, apakah Tuhan mengampuni dia?" Nah, tanya saya, "Bapak tolong kasih jawaban dulu, kok beta kasih bepung kawan." Beta jawab begini, Tuhan itu maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Siapa saja yang datang minta ampun, dia pasti mengampuni. Tapi lupung kawan itu kira-kira dia supi minta maaf di depu mama kosonde. Dia su bilang mama minta maaf, beta sulawan mama, beta su bikin salah, ya saudara. Atau dia tidak minta maaf, dia hanya minta ampun di Tuhan Allah sah. Kalau dia hanya minta ampun di Tuhan Allah dan dia tidak pergi minta maaf di depu mama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang Tuhan tidak akan mengampuni dia. Ya. Saya kasih tunjuk beberapa ayat. Saya bilang lu baca Matius pasal 6. Jangankan orang tua, Alkitab bilang apa? Saudara yang terkasih dalam Matius pasal 6 dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan orang lain, maka Tuhan akan mengampuni kesalahan. Itu umum. Apalagi lupung bapa mama kandung, apalagi lupung ayah dan ibu, ya saudara. Baru lu action gaya. Ini mau mati sedu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu mau mati sedu. Jadi jangan coba-coba. Ya, saya kasih tunjuk contoh sekarang. Saudara lihat ini ya, orang yang mengolok-ngolok orang tua, tidak ada cerita. Lewat. Ya, kembali ke PowerPoint kita. Saudara yang terkasih, kita akan melihat cerita di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 23 sampai 25. Nanti saudara baca saya itu cerita. Saudara tampilkan kembali kata mengolok-ngolok tadi. Ya. Ya, terus lanjut. Ya, ini meremehkan, mengejek, ya, merendahkan dengan cara sombong, itu mengolok, saudara. Nah, lanjut, saudara yang terkasih. Nah, ini kisahnya. Kalau saudara lihat ini gambar, itu ada seorang yang bernama Elisa. Lalu ada anak-anak kecil, saudara lihat, ya. Ini anak-anak di Betel. Mereka datang dan kemudian mereka lihat Elisa, lalu mereka bilang, "Elisa botak, Elisa botak." Dong olok Elisa, saudara. Dong olok Elisa botak, Elisa botak, Elisa botak. Dan saudara waktu itu juga, ya, 2 beruang keluar dari hutan dan cakar gigi kes habis anak-anak dong. Hanya gara-gara bilang Elisa botak, Elisa botak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hanya karena menghina, mengejek, merendahkan. Lah saudara, kenapa mereka bisa ejek Elisa? Saya yakin bahwa mereka memang suka ejek orang tua. Tidak mungkin ada anak-anak yang saudaraku tidak biasa lakukan itu, dia tiba-tiba lihat orang botak lalu bilang, botak, botak. Itu tidak mungkin. Itu suatu kebiasaan yang memang sudah dibangun. Ya. Jadi anak-anak yang di Betel ini memang anak-anak kurang ajar. Anak-anak yang tidak hormati orang tua. Anak-anak yang suka olok-olok orang tua. Makanya waktu Elisa datang, sekalipun imam, nabi, dong olok. Botak, botak, botak. Dan 2 beruang keluar, habis dong, rata. Saudara terkasih, maka hari ini saya beri pesan ini. Ingat, jangan. Ya, ini saudara warning buat semua kita. Ya, hari ini anak-anak muda semua yang hadir, dengar pesan firman Tuhan. Kalau mau umur panjang, masa depanmu baik, diberkati Tuhan, jangan coba-coba bikin hal-hal yang bermakna pembunuh ayah dan pembunuh ibu. Saudara terkasih, sebab kalau saudara lakukan itu, hidupmu tidak akan baik. Ya saudara, lu mau sekolah tinggi kah, lu mau sarjana kah, lu mau apa sehebat-hebatnya, satu-satu habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu firman Allah. Sebodok-bodoknya ayah kita atau ibu kita, tetap harus dihormati dan dihargai. Tunduk kepada otoritas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar taat, belajar tunduk. Nah, ini hari-hari ini agak sulit, saudara yang terkasih. Mengapa? Karena perkembangan modernisasi itu semakin canggih, ya. Dan itu membuat orang merasa segala sesuatu itu instan,
Sehingga ketika keinstanan itu mulai membentuk seseorang, itu juga membentuk karakteristiknya, saudara. Ya. Yang mudah, yang gampang, semua yang serba simple, ya saudara, itu akhirnya membentuk pola pikir anak-anak. Ya. Sehingga kalau anak-anak disodorkan hal-hal yang terlalu ribet, ya, harus bikin ini, harus bikin itu, harus begini, harus begitu, mereka tidak mau. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketidakmauan itu membuat mereka akhirnya tidak taat, tidak mau tunduk, memberontak, melawan, bahkan tidak sedikit yang berani menyerang seperti Absalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan tidak sedikit yang seperti di Betel, anak-anak di Betel, yang hina depu papa mama, yang hina depu orang tua. Beberapa kasus artis kita nonton, saudara, dulu tuh padahal miskin melarat, begitu jadi orang kaya, jadi artis, depu papa mama semua bodoh habis. Ini saudara lihat, hati-hati. Kasus Nikita Mirzani bersama depu anak, yang tidak tahu depu ujung sampai di mana. Itu anak, sampai orang komentar bilang, itu kalau lu di Kupang lu noe. Ya saudara, orang komentar di YouTube, di TikTok, kan depu anak berani sekali lawan, saudara, papa mamanya, berani sekali menentang orang tuanya. Anak-anak Tuhan jangan ya. Ini hari kita dengar firman. Ya, ini soal Nikita Mirzani ini jelas-jelas asli. Ya, ini jelas. Padahal saudara tahu Nikita Mirzani punya segala-galanya, ke sekolah ini anak sampai di luar negeri, di Jerman kok di mana. Pulang dapat anak gila mengong. Saudara yang terkasih, bapak di mama kandung dia lawan. Ingatlah, kiranya Tuhan tolong kita semua supaya tidak jadi pembunuh bapak dan pembunuh ibu. Ya, jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh taat, tunduk kepada orang tua, dan lakukanlah firman Tuhan. Hidupmu pasti diberkati oleh Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini. Kitab Keluaran pasal 20. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang kelima, ayat terkenal buat kita semua. Kitab Keluaran pasal yang ke-20. Bukan ayat 5, ayat yang ke-15. Ya, ditampilkan. Bukan. Sabar ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12. Mari kita mau tutup ayat bagian ini, saudara, dengan membaca ayat ini. Ayat yang ke-12. Ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu apa dibilang? Lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Jadi kalau kita mau jadi orang yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik, hormati ayah, hormati ibu, bukan pembunuh ayah dan pembunuh ibu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita mensyukuri firman Tuhan. Haleluya, Yesus baik.